Pernahkah kamu merasa ada yang berubah, tapi kamu tak bisa menunjuk tepat di mana letaknya? Bukan pertengkaran besar, bukan kata kasar, bukan juga perpisahan. Hanya rasa yang perlahan bergeser. Halus, tenang, tapi mengganggu. Banyak orang menyebutnya perasaan berlebihan. Padahal seringkali itu adalah sinyal paling jujur dari dirimu sendiri. Hari ini sebelum kita membahas lebih jauh, dengarkan satu hal ini baik-baik. Pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk luka yang keras. Justru yang paling berbahaya adalah yang datang tanpa suara. Sebagian orang baru sadar telah dikhianati ketika semuanya sudah runtuh, ketika kepercayaan habis, ketika hubungan tak bisa lagi diselamatkan, atau ketika dirinya sendiri berubah menjadi pribadi yang asing. Tapi sebenarnya, tanda-tandanya selalu muncul jauh sebelum itu. Masalahnya bukan karena kita tidak melihat, melainkan karena kita terlalu sering menolak untuk mengakui apa yang kita rasakan. Kita diajarkan untuk mengerti orang lain, bersabar, dan memaklumi. Sayangnya, kita lupa satu hal, mengabaikan diri sendiri juga bentuk pengkhianatan. Dalam banyak kasus, pengkhianatan tidak dimulai dari tindakan besar. Ia dimulai dari detail kecil yang diulang. Nada bicara yang berubah, respons yang makin singkat, perhatian yang terasa seperti kewajiban, bukan ketulusan. Namun karena tidak ada bukti nyata, kita memilih diam. Kita meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam, ada bagian dari diri kita yang terus memberi tanda bahaya. Bukan untuk membuat kita curiga, tapi untuk melindungi kita. Mungkin kamu pernah berada di titik ini. Kamu tidak marah, tidak cemburu, bahkan tidak menuntut apapun. Tapi entah kenapa, kamu lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Setiap interaksi terasa menguras, setiap percakapan membutuhkan usaha ekstra. Dan anehnya, kamu lebih sering menenangkan diri sendiri daripada ditenangkan oleh orang yang seharusnya paling peduli. Jika ini terdengar familiar, maka kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk jujur pada apa yang sebenarnya sedang terjadi. Video ini tidak dibuat untuk menanamkan kecurigaan, juga bukan untuk menghakimi siapapun. Ini adalah ruang tenang untuk melihat dengan jernih. Karena ada perbedaan besar antara berpikir berlebihan dan menyadari kenyataan. Orang yang dikhianati seringkali tidak langsung marah. Mereka justru menjadi lebih pendiam, lebih memahami, dan lebih banyak memendam. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah jarak emosional yang tak lagi bisa dijembatani. Jika kamu sedang berada dalam fase mempertanyakan hubungan, pertemanan, atau bahkan kepercayaan terhadap seseorang, dengarkan pembahasan ini sampai selesai. Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menemukan kejelasan. Karena kejelasan adalah bentuk kasih paling adil yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan, dan tidak semua jarak adalah kehilangan. Kadang, jarak adalah cara hidup mengembalikan ketenanganmu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 7 tanda yang sering diabaikan, namun hampir selalu muncul ketika seseorang sedang dikhianati. Tanda-tanda ini tidak berisik, tidak dramatis, tapi konsisten. Dan jika kamu mendengarkannya dengan hati yang jujur, kamu akan tahu apakah ini hanya ketakutan sesaat, atau memang sudah waktunya kamu berdiri untuk dirimu sendiri. Tanda pertama, kata dan tindakan tak lagi sejalan. Tanda pertama ini seringkali dianggap sepele, padahal justru paling awal muncul. Bukan pengkhianatan yang keras, bukan pula yang mudah ditunjuk. Ia hadir dalam bentuk ketidaksinkronan. Apa yang diucapkan terdengar baik, masuk akal, bahkan menenangkan. Namun apa yang dilakukan meninggalkan rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Disinilah banyak orang mulai kehilangan kepekaan terhadap dirinya sendiri. Pada awalnya kamu mungkin hanya merasa ada yang beda. Bukan marah, bukan kecewa besar, hanya rasa kosong kecil yang muncul setelah percakapan. Kata-katanya benar, sikapnya sopan. Tapi setelah itu, kamu merasa sendirian. Seolah kamu baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya menguatkan, namun justru melemahkan. Ini bukan karena kamu sensitif, ini karena tubuh dan batinmu menangkap sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh logika. Ketika kata dan tindakan tak lagi sejalan, hubungan berubah menjadi arena kebingungan. Kamu mulai menimbang-nimbang. Dia bilang peduli, tapi kenapa aku merasa diabaikan? Dia bilang tidak apa-apa, tapi kenapa jaraknya semakin terasa? Di titik ini, banyak orang memilih menyalahkan diri sendiri, menganggap dirinya terlalu menuntut, terlalu berharap, atau terlalu banyak berpikir. Padahal masalahnya bukan di pikiran, melainkan pada ketidaksesuaian yang terus berulang. Pengkhianatan jarang datang dengan satu tindakan besar. Ia datang lewat pola, ucapan yang indah namun tidak pernah diikuti oleh kehadiran nyata, janji yang terdengar tulus tapi selalu tertunda,
perhatian yang dijanjikan namun tak pernah benar-benar sampai, dan yang membuatnya berbahaya adalah konsistensinya. Sekali mungkin bisa dimaklumi, 2 kali bisa dimaafkan. Tapi ketika ketidaksesuaian itu menjadi kebiasaan, disitulah luka mulai terbentuk tanpa suara. Perhatikan satu hal ini, ketika seseorang tulus, kamu tidak perlu menerjemahkan maksudnya. Kamu tidak perlu mencari makna tersembunyi di balik kata-katanya. Segalanya terasa jelas dan sederhana. Tapi ketika kata dan tindakan tak lagi sejalan, kamu dipaksa menjadi penterjemah emosi orang lain. Kamu sibuk memahami, sementara kebutuhanmu sendiri terabaikan. Dan lama-kelamaan, kelelahan itu berubah menjadi jarak batin. Yang paling menyedihkan dari tanda ini bukan soal orang lain, tapi perubahan dalam dirimu. Kamu mulai menurunkan standar kejujuran, mulai membenarkan hal-hal yang dulu terasa tidak pantas, mulai menerima sedikit, padahal dulu kamu layak mendapatkan utuh. Semua demi menjaga ketenangan semu. Padahal ketenangan yang dibangun di atas penyangkalan akan runtuh lebih menyakitkan. Jika kamu harus memilih antara mendengarkan kata-kata atau mempercayai tindakan, selalu perhatikan tindakan. Karena tindakan tidak butuh penjelasan panjang. Ia jujur dalam diam. Ketika seseorang benar-benar peduli, ia hadir tanpa harus terus diingatkan. Ia menjaga tanpa harus diminta. Dan ia konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Tanda pertama ini bukan untuk membuatmu curiga, tapi untuk mengembalikan kepekaanmu. Bukan agar kamu menyerang, melainkan agar kamu berhenti menyangkal. Karena pengkhianatan paling awal bukan saat orang lain berbohong, melainkan saat kamu berhenti mempercayai apa yang jelas-jelas kamu rasakan. Jika saat ini kamu sedang berada dalam hubungan di mana kata-kata terdengar indah, tapi hatimu terus bertanya, jangan abaikan itu. Dengarkan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tanpa drama. Karena kejelasan selalu datang kepada mereka yang berani jujur pada dirinya sendiri. Tanda kedua. Energi berubah, meski alasannya selalu masuk akal. Tanda kedua jarang dipercaya, karena ia tidak bisa dibuktikan. Tidak ada pesan yang salah, tidak ada kalimat yang melukai, tidak ada peristiwa besar yang bisa dijadikan pegangan. Justru karena itulah, tanda ini sering diabaikan. Semuanya tampak normal di permukaan, penjelasan selalu ada, alasannya terdengar logis. Namun, di dalam dirimu, ada rasa yang terus memberi sinyal bahwa sesuatu tidak lagi sama. Energi adalah hal pertama yang berubah sebelum sikap ikut bergeser. Kamu bisa merasakannya tanpa tahu bagaimana menjelaskannya. Percakapan yang dulu mengalir kini terasa datar. Kehadiran yang dulu menenangkan kini terasa hambar. Bukan karena konflik, melainkan karena koneksi itu sendiri perlahan mengendur. Dan ketika kamu mencoba mencari penyebabnya, kamu tidak menemukan apa-apa selain perasaanmu sendiri. Di titik ini, banyak orang mulai meragukan dirinya. Mereka berkata, mungkin aku terlalu sensitif, atau mungkin aku sedang capek saja. Karena secara logika, tidak ada yang salah. Tapi perasaan tidak bekerja dengan logika. Ia bekerja dengan kejujuran. Ia membaca kehadiran, ketulusan, dan keterlibatan emosional, bukan sekadar kata atau rutinitas. Ketika energi berubah, itu berarti ada sesuatu yang ditarik, meski belum diakui. Orang yang mulai menjauh secara batin seringkali tetap hadir secara fisik. Mereka masih membalas pesan, masih bercanda, masih menjalani kebiasaan lama. Tapi kamu bisa merasakan perbedaannya. Ada jarak halus yang tak terlihat. Kamu berbicara, tapi tidak sepenuhnya didengar. Kamu hadir, tapi tidak sepenuhnya ditemui. Dan semakin kamu mencoba mendekat, semakin jelas bahwa kehangatan itu tidak lagi datang dari arah yang sama. Yang membuat tanda ini menyakitkan adalah karena kamu tidak bisa membicarakannya tanpa terlihat berlebihan. Ketika kamu mencoba mengungkapkan perasaan, kamu justru dihadapkan pada penjelasan rasional. Sibuk, lelah, banyak pikiran, semua masuk akal, tapi tidak satupun menyentuh inti masalah, perubahan rasa. Dan lama-kelamaan, kamu belajar untuk diam, bukan karena kamu mengerti, tapi karena kamu tidak ingin terlihat menuntut. Perhatikan ini baik-baik. Ketika hubungan masih sehat, energi naik saat kalian bersama. Bahkan dalam diam, ada rasa aman. Tapi ketika pengkhianatan mulai tumbuh, energi justru menurun. Kamu merasa lebih lelah setelah berinteraksi, lebih sering mempertanyakan diri sendiri, dan lebih tenang ketika sendirian. Ini bukan kebetulan. Ini sinyal bahwa keseimbangan emosionalmu sedang terganggu. Energi tidak berbohong, karena ia tidak bisa berpura-pura. Ia muncul dari konsistensi rasa, dari perhatian yang tulus, dari niat yang utuh.
Ketika seseorang masih sepenuhnya hadir, kamu tidak perlu menebak-nebak. Tapi ketika energinya berubah, kamu dipaksa membaca di antara baris, merasakan di balik kata, dan menunggu dalam ketidakpastian. Disitulah kelelahan batin mulai mengendap. Tanda kedua ini bukan tentang menuduh, ini tentang mengakui bahwa sesuatu yang dulu hidup, kini perlahan meredup. Dan tidak semua yang meredup bisa dinyalakan kembali dengan pengertian. Kadang yang dibutuhkan bukan usaha lebih keras, melainkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Jika kamu merasa hubunganmu terasa baik-baik saja di permukaan, tapi jiwamu terus gelisah tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan itu. Karena seringkali, sebelum pengkhianatan menjadi tindakan, ia sudah lebih dulu menjadi jarak yang terasa. Tanda ketiga, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Tanda ketiga ini jarang disadari, karena ia tidak datang dari luar, ia tumbuh di dalam dirimu sendiri. Awalnya kecil, hampir tak terasa. Sebuah pertanyaan sederhana, apa aku yang berlebihan? Lalu berkembang menjadi kebiasaan, meredam perasaan, menahan reaksi, dan menunda kejujuran pada diri sendiri. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu mulai tidak percaya pada apa yang kamu rasakan. Di fase ini, pengkhianatan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang dilakukan orang lain. Ia berubah menjadi konflik batin. Kamu tahu ada yang mengganggu, tapi setiap kali perasaan itu muncul, kamu segera mematahkannya dengan alasan. Kamu membandingkan dirimu dengan versi yang lebih sabar, lebih pengertian, lebih kuat. Dan tanpa sadar, kamu menempatkan dirimu sebagai pihak yang selalu harus menyesuaikan. Ketika seseorang terus-menerus mengabaikan sinyal emosionalmu, kamu belajar untuk meremehkannya sendiri. Saat kamu merasa tidak didengar, kamu berkata pada dirimu, "Mungkin aku kurang jelas." Saat kamu merasa diabaikan, kamu berkata, "Mungkin aku terlalu berharap." Padahal perasaan tidak muncul tanpa sebab. Ia muncul karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada kehadiran yang tidak lagi utuh. Perlahan, kamu berubah, bukan menjadi lebih tenang, tapi lebih hati-hati. Kamu mulai pilih kata agar tidak menyinggung, menyimpan keluhan agar tidak merepotkan, menyederhanakan luka agar terlihat dewasa. Dari luar, kamu tampak baik-baik saja, tapi di dalam ada bagian dirimu yang terus mengecil. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sering diminta untuk mengerti, tanpa pernah dimengerti. Tanda ketiga ini berbahaya karena ia mengaburkan batas. Kamu tidak lagi tahu mana perasaan yang wajar dan mana yang harus ditekan. Kamu tidak yakin apakah kamu sedang jujur atau hanya takut kehilangan. Dan di titik ini, pengkhianatan menjadi sunyi. Tidak ada drama, tidak ada konflik besar. Hanya rasa kehilangan terhadap dirimu sendiri. Orang yang benar-benar peduli tidak membuatmu mempertanyakan kewarasan emosionalmu. Mereka tidak membuatmu merasa bersalah karena merasakan sesuatu. Mereka mungkin tidak selalu perfect, tapi mereka memberi ruang bagi kejujuran. Ketika ruang itu hilang, kamu dipaksa menyelesaikan semuanya sendirian. Dan itulah saat kamu mulai menjauh. Bukan karena ingin pergi, tapi karena sudah terlalu lama sendirian di dalam hubungan. Jika akhir-akhir ini kamu lebih sering bertanya, apakah perasaanmu masuk akal? Jika kamu merasa perlu pembenaran hanya untuk merasa sedih, atau jika kamu menunda kejujuran demi menjaga kedamaian semu, berhentilah sejenak. Itu bukan kedewasaan. Itu pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Tanda ketiga ini bukan tentang menyalahkan dirimu yang berubah. Ini tentang mengingatkan bahwa kamu berhak merasa tanpa harus meminta izin. Kamu berhak didengar tanpa harus menjelaskan berkali-kali. Dan kamu berhak mempercayai apa yang kamu rasakan, bahkan ketika orang lain mencoba meredamnya. Karena pengkhianatan paling halus bukan ketika seseorang menyakiti perasaanmu, melainkan ketika kamu diajarkan untuk tidak lagi percaya pada dirimu sendiri. Tanda keempat, kejujuran diganti dengan penghindaran. Tanda keempat tidak selalu hadir sebagai kebohongan. Justru sebaliknya, ia sering terlihat seperti ketenangan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik terbuka. Semuanya terasa damai di permukaan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mulai menghilang. Keberanian untuk jujur. Kejujuran bukan lagi soal berkata benar, melainkan soal berani hadir sepenuhnya. Dan ketika itu diganti dengan penghindaran, hubungan mulai kehilangan nyawanya. Penghindaran tidak selalu berupa diam total.
Kadang ia hadir sebagai jawaban singkat, tawa yang terlalu cepat, atau topik yang selalu dialihkan. Setiap kali percakapan mendekati hal yang penting, arahnya berubah. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ingin berhadapan. Dan semakin sering ini terjadi, semakin kamu belajar untuk tidak bertanya. Bukan karena kamu sudah mengerti, tapi karena kamu lelah mengejar kejelasan yang terus menjauh. Di fase ini, kamu mulai merasakan keheningan yang aneh. Bukan keheningan yang menenangkan, tapi keheningan yang menggantung. Ada banyak hal yang seharusnya dibicarakan, namun tak pernah benar-benar terjadi. Dan yang menyakitkan, bukan hanya tidak adanya jawaban, melainkan kesadaran bahwa pertanyaanmu sendiri mulai terasa tidak pantas untuk diajukan. Ketika kejujuran digantikan dengan penghindaran, hubungan berubah menjadi rutinitas tanpa kedalaman. Kamu tahu kapan harus berbicara, tapi tidak tahu lagi apa yang aman untuk dibicarakan. Kamu mulai menyaring isi hatimu sebelum keluar, menyembunyikan kekecewaan di balik pengertian, dan tanpa sadar, kamu sedang melatih dirimu untuk menahan luka agar hubungan tetap terlihat baik-baik saja. Orang yang jujur mungkin menyakitkan sesekali, tapi ia memberi kejelasan. Orang yang menghindar memberi ketenangan palsu, tenang di permukaan, kacau di dalam. Kamu tidak tahu harus memperbaiki apa, karena masalahnya tak pernah diakui. Dan disitulah kamu terjebak, bertahan di ruang abu-abu antara harapan dan penyangkalan. Perhatikan satu hal ini. Ketika seseorang masih peduli, ia mau menghadapi ketidaknyamanan demi kejelasan. Ia tidak selalu benar, tapi ia hadir. Sebaliknya, ketika penghindaran menjadi kebiasaan, itu bukan tentang menjaga perasaanmu, melainkan menjaga dirinya sendiri dari tanggung jawab emosional. Dan di titik itu, kamu sendirian memikul beban yang seharusnya dibagi. Tanda keempat ini sering disalahartikan sebagai kedewasaan. Diam dianggap tenang, mengalah dianggap bijak. Padahal tidak semua diam adalah kedamaian, dan tidak semua mengalah adalah cinta. Ada kalanya diam hanyalah cara untuk tidak bertanggung jawab, dan mengalah hanyalah cara untuk menunda luka yang lebih besar. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ada banyak hal yang ingin kamu sampaikan, tapi selalu kamu urungkan, jika kamu merasa kejujuranmu mulai terasa seperti ancaman bagi hubungan, atau jika kamu lebih sering memendam demi menjaga suasana, itu bukan ketenangan. Itu tanda bahwa kejujuran sudah tidak lagi mendapat tempat. Dan ketika kejujuran tidak lagi aman, pengkhianatan tidak perlu datang sebagai tindakan besar. Ia sudah hadir dalam jarak yang diciptakan oleh diam. Tanda kelima, hadir tapi tidak terlibat. Tanda kelima sering disalahartikan sebagai kedewasaan atau rutinitas. Tidak ada pertengkaran, tidak ada jarak fisik yang mencolok. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang hilang secara perlahan, keterlibatan. Seseorang bisa hadir secara tubuh, tapi absen secara batin. Dan ketika itu terjadi, hubungan berubah menjadi kebiasaan yang dijalani tanpa jiwa. Di fase ini, kamu tidak benar-benar ditinggalkan. Kamu juga tidak benar-benar ditemani. Kamu berada di tengah, bersama, tapi sendirian. Percakapan terjadi, namun dangkal. Respons ada, tapi tanpa rasa. Kamu berbagi cerita, tapi tidak merasa ditemui. Dan anehnya, kamu mulai merasa lebih dekat pada keheningan daripada pada orang di hadapanmu. Keterlibatan tidak selalu tentang waktu, tapi tentang perhatian. Orang yang terlibat hadir dengan kesadaran. Ia mendengar, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Ia peduli, bukan karena kewajiban, tapi karena koneksi. Ketika keterlibatan menghilang, perhatian berubah menjadi formalitas, sesuatu yang dilakukan agar terlihat cukup, bukan karena benar-benar ingin ada. Yang paling melelahkan dari tanda ini adalah ketidakjelasannya. Kamu tidak bisa berkata bahwa kamu ditinggalkan, karena secara teknis kamu tidak sendirian. Tapi kamu juga tidak bisa berkata bahwa kamu ditemani, karena batinmu terus merasa kosong. Dan kekosongan ini perlahan mengikis rasa aman. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kehadiranku masih berarti, atau hanya sekedar peran yang harus dijalani? Perlahan kamu berhenti berbagi hal-hal kecil, bukan karena tidak ada cerita, tapi karena kamu tahu tidak akan ada respons yang benar-benar sampai. Kamu menyederhanakan dirimu, menyimpan antusiasme, menurunkan ekspektasi, dan tanpa sadar, kamu sedang melatih dirimu untuk menahan luka agar hubungan tetap terlihat baik-baik saja.
Orang yang jujur mungkin menyakitkan sesekali, tapi ia memberi kejelasan. Orang yang menghindar memberi ketenangan palsu, tenang di permukaan, kacau di dalam. Kamu tidak tahu harus memperbaiki apa, karena masalahnya tak pernah diakui. Dan disitulah kamu terjebak, bertahan di ruang abu-abu antara harapan dan penyangkalan. Perhatikan satu hal ini. Ketika seseorang masih peduli, ia mau menghadapi ketidaknyamanan demi kejelasan. Ia tidak selalu benar, tapi ia hadir. Sebaliknya, ketika penghindaran menjadi kebiasaan, itu bukan tentang menjaga perasaanmu, melainkan menjaga dirinya sendiri dari tanggung jawab emosional. Dan di titik itu, kamu sendirian memikul beban yang seharusnya dibagi. Tanda keempat ini sering disalahartikan sebagai kedewasaan. Diam dianggap tenang, mengalah dianggap bijak. Padahal tidak semua diam adalah kedamaian, dan tidak semua mengalah adalah cinta. Ada kalanya diam hanyalah cara untuk tidak bertanggung jawab, dan mengalah hanyalah cara untuk menunda luka yang lebih besar. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ada banyak hal yang ingin kamu sampaikan, tapi selalu kamu urungkan, jika kamu merasa kejujuranmu mulai terasa seperti ancaman bagi hubungan, atau jika kamu lebih sering memendam demi menjaga suasana, itu bukan ketenangan. Itu tanda bahwa kejujuran sudah tidak lagi mendapat tempat. Dan ketika kejujuran tidak lagi aman, pengkhianatan tidak perlu datang sebagai tindakan besar. Ia sudah hadir dalam jarak yang diciptakan oleh diam. Tanda kelima, hadir tapi tidak terlibat. Tanda kelima sering disalahartikan sebagai kedewasaan atau rutinitas. Tidak ada pertengkaran, tidak ada jarak fisik yang mencolok. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang hilang secara perlahan, keterlibatan. Seseorang bisa hadir secara tubuh, tapi absen secara batin. Dan ketika itu terjadi, hubungan berubah menjadi kebiasaan yang dijalani tanpa jiwa. Di fase ini, kamu tidak benar-benar ditinggalkan. Kamu juga tidak benar-benar ditemani. Kamu berada di tengah, bersama, tapi sendirian. Percakapan terjadi, namun dangkal. Respons ada, tapi tanpa rasa. Kamu berbagi cerita, tapi tidak merasa ditemui. Dan anehnya, kamu mulai merasa lebih dekat pada keheningan daripada pada orang di hadapanmu. Keterlibatan tidak selalu tentang waktu, tapi tentang perhatian. Orang yang terlibat hadir dengan kesadaran. Ia mendengar, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Ia peduli, bukan karena kewajiban, tapi karena koneksi. Ketika keterlibatan menghilang, perhatian berubah menjadi formalitas, sesuatu yang dilakukan agar terlihat cukup, bukan karena benar-benar ingin ada. Yang paling melelahkan dari tanda ini adalah ketidakjelasannya. Kamu tidak bisa berkata bahwa kamu ditinggalkan, karena secara teknis kamu tidak sendirian. Tapi kamu juga tidak bisa berkata bahwa kamu ditemani, karena batinmu terus merasa kosong. Dan kekosongan ini perlahan mengikis rasa aman. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kehadiranku masih berarti, atau hanya sekedar peran yang harus dijalani? Perlahan kamu berhenti berbagi hal-hal kecil, bukan karena tidak ada cerita, tapi karena kamu tahu tidak akan ada respons yang benar-benar sampai. Kamu menyederhanakan dirimu, menyimpan antusiasme, menurunkan ekspektasi, dan tanpa sadar, kamu sedang melatih dirimu untuk menahan luka agar hubungan tetap terlihat baik-baik saja. Orang yang jujur mungkin menyakitkan sesekali, tapi ia memberi kejelasan. Orang yang menghindar memberi ketenangan palsu, tenang di permukaan, kacau di dalam. Kamu tidak tahu harus memperbaiki apa, karena masalahnya tak pernah diakui. Dan disitulah kamu terjebak, bertahan di ruang abu-abu antara harapan dan penyangkalan. Perhatikan satu hal ini. Ketika seseorang masih peduli, ia mau menghadapi ketidaknyamanan demi kejelasan. Ia tidak selalu benar, tapi ia hadir. Sebaliknya, ketika penghindaran menjadi kebiasaan, itu bukan tentang menjaga perasaanmu, melainkan menjaga dirinya sendiri. Tanda keenam, kamu lebih sering menenangkan diri sendiri daripada dimengerti. Tanda keenam tidak muncul sebagai kemarahan, melainkan sebagai kebiasaan diam. Kamu tidak lagi berharap banyak, bukan karena sudah sembuh, tapi karena sudah terlalu sering kecewa. Setiap kali ada rasa yang ingin kamu sampaikan, kamu memilih menahannya. Bukan karena tidak penting, melainkan karena kamu sudah tahu akhirnya. Kamu akan menenangkan dirimu sendiri.
Di fase ini, kamu menjadi pendengar yang baik bagi dirimu sendiri. Kamu menasehati diri agar bersabar, meyakinkan diri bahwa semuanya bisa dimaklumi, mencari alasan agar tidak terluka. Dari luar, ini terlihat seperti kedewasaan, tapi di dalam, ini adalah tanda kelelahan emosional. Karena hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat untuk dipahami, bukan tempat untuk terus menahan. Kamu berhenti berharap dimengerti, karena setiap kali kamu mencoba jujur, respons yang datang tidak pernah benar-benar sampai. Entah dianggap berlebihan, dipatahkan dengan logika, atau dibalas dengan diam. Dan setelah cukup lama, kamu belajar satu hal: lebih aman menyembuhkan diri sendiri daripada berharap pada orang lain. Yang menyedihkan bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu terpaksa menjadi kuat. Kamu memikul beban yang seharusnya dibagi. Kamu menenangkan diri di ruang yang seharusnya menjadi ruang aman bersama. Dan lama-kelamaan, kamu tidak lagi tahu apakah kamu sedang mencintai atau sekedar bertahan karena sudah terbiasa. Perhatikan perubahan kecil ini. Kamu tidak lagi mencari pelukan, hanya mencari ketenangan. Kamu tidak lagi ingin dimengerti sepenuhnya, hanya ingin tidak disalahkan. Dan di titik ini, standar emosionalmu turun bukan karena kamu bijak, tapi karena kamu lelah memperjuangkan kehadiran orang lain. Orang yang benar-benar peduli tidak membiarkanmu menyelesaikan semuanya sendiri. Mereka mungkin tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka tinggal. Mereka mendengarkan. Mereka berusaha memahami. Ketika itu tidak ada, kamu dipaksa menjadi sistem pendukung bagi dirimu sendiri di dalam hubungan yang seharusnya memberi dukungan. Tanda keenam ini sering disalahartikan sebagai ketenangan batin. Padahal, ini adalah bentuk menarik diri secara emosional. Kamu tidak lagi bereaksi, bukan karena damai, tapi karena sudah tidak ada tenaga. Dan ketika kamu sudah sampai di titik ini, sebenarnya ada jarak besar yang sudah tercipta, bahkan jika secara fisik kalian masih dekat. Jika akhir-akhir ini kamu lebih sering berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, aku urus sendiri," atau "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa," berhentilah sejenak. Itu bukan tanda kamu baik-baik saja. Itu tanda kamu terlalu lama tidak ditemui secara emosional. Dan disinilah pengkhianatan terasa paling sunyi. Bukan karena seseorang pergi, melainkan karena kamu dibiarkan sendirian, padahal kamu tidak pernah benar-benar meminta untuk ditinggalkan. Tanda ketujuh bukan datang dengan air mata. Ia datang dengan keheningan yang terasa lega. Bukan karena kamu tidak peduli lagi, tapi karena tubuh dan batinmu akhirnya berhenti tegang. Saat kamu mulai menjauh, bukan secara dramatis, bukan dengan kemarahan. Justru disitulah kamu menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Dan ini adalah tanda yang paling sulit diterima. Di awal, kamu mungkin merasa bersalah, karena menjauh terasa seperti menyerah. Karena ketenangan terasa seperti pengkhianatan terhadap usaha yang pernah kamu berikan. Tapi semakin kamu memberi jarak, semakin jelas satu hal. Kamu tidak lagi harus menjelaskan dirimu. Kamu tidak lagi harus menyesuaikan perasaan agar diterima. Kamu bisa bernafas tanpa takut disalahartikan. Kedamaian ini tidak muncul karena hubungan itu buruk sepenuhnya. Ia muncul karena kamu sudah terlalu lama menahan diri di tempat yang tidak lagi memberi ruang. Dan ketika kamu keluar dari tekanan itu, tubuhmu bereaksi lebih cepat daripada pikiranmu. Tidurmu lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, emosimu lebih stabil. Itu bukan kebetulan, itu sinjal pemulihan. Banyak orang mengira kehilangan selalu terasa sakit, padahal kadang yang paling menyakitkan justru bertahan terlalu lama. Ketika kamu mulai menjauh dan tidak lagi diliputi rasa cemas, itu berarti ada bagian dari dirimu yang akhirnya kembali ke tempatnya. Kamu tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap berlebihan, tidak lagi menyesuaikan diri sampai hilang bentuk. Tanda ketujuh ini sering datang setelah semua usaha dilakukan, setelah sabar, setelah mengerti, setelah bertahan. Dan ketika kedamaian muncul bukan saat bersama, tapi saat menjauh. Itu bukan karena kamu dingin, melainkan karena kamu akhirnya jujur pada kebutuhanmu sendiri. Orang yang benar-benar terhubung denganmu membuatmu merasa pulang, bukan merasa harus terus membuktikan diri. Ketika menjauh justru terasa seperti pulang ke diri sendiri,
Itu pertanda bahwa kamu sudah terlalu lama hidup di luar batas yang sehat. Tanda ini bukan ajakan untuk pergi dengan amarah. Ini bukan pembenaran untuk memutuskan tanpa empati. Ini hanya pengakuan jujur bahwa ketenangan adalah kompas. Dan ketika kompas itu menunjuk pada jarak, ada sesuatu yang perlu kamu dengarkan. Bukan tentang orang lain, tapi tentang dirimu sendiri. Jika kamu sedang berada di fase di mana jarak membuatmu lebih tenang, jangan buru-buru menyalahkan diri. Dengarkan dulu apa yang ketenangan itu katakan. Karena seringkali, kedamaian tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Dan jika kamu merasakan ini, maka tanpa disadari, kamu sudah memahami semuanya.